Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang program SKS atau program Sistem Kredit Semester. Di SMA Negeri 1 Grati ini sudah melaksanakan program SKS ini mulai tahun 2018. Pelaksanaan program SKS ini sesuai dengan dilandasi pada undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyampaikan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di pasal 12 di situ dinyatakan bahwa peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari batas waktu yang telah ditetapkan. Poin di pasal 12 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini yang paling tepat untuk pelaksanaan SKS. Kenapa? Karena di dalam SKS ini peserta didik dapat yang mempunyai bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar yang berbeda dapat dilakukan pada kelas yang sama atau berbeda dalam satu satuan pendidikan, sehingga belajarnya bersama tapi dengan kecepatan yang berbeda. Tetapi dalam satu kelas terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Pengelolaannya bisa dapat dilakukan secara homogen atau heterogen. Maksudnya secara homogen itu bisa dengan kecepatan belajar yang sama atau bisa dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Itu bisa dilakukan secara klasikal atau secara kelompok dan mandiri. Itu di dalam SKS, sehingga di dalam SKS itu pembelajarannya itu dilakukan secara klasikal, kelompok, dan mandiri. Mandiri itu biasanya menggunakan yang namanya UKBM atau Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Kemudian di dalam UKBM itu bisa diselesaikan belajar bersama secara kelompok. Maka untuk menyampaikan di sini pengelolaannya dari guru itu bisa dilakukan secara klasikal, sehingga pembelajarannya bisa dikatakan dilaksanakan secara klasikal, kelompok, juga mandiri. Beberapa keunggulan dari pelaksanaan SKS ini atau sistem kredit semester. Di dalam sistem kredit semester ini belajarnya kalau anak-anak yang memiliki kecepatan di atas rata-rata itu paling bisa merasakan keunggulan SKS ini, karena dia akan mendapatkan kesempatan lulus lebih dahulu, yaitu minimal selama 2 tahun. Untuk yang normal itu atau rata-rata itu bisa menyelesaikan selama 3 tahun seperti biasanya. Tapi bagaimana untuk yang lambat? Yang lambat itu nanti bisa untuk 4 tahun. Keunggulan yang pertama di sini, kalau untuk siswa yang punya kecepatan lebih di atas rata-rata, maka dia bisa menyelesaikan 4 semester atau 2 tahun. Kemudian yang kedua, di sini tidak ada kenaikan kelas. Yang ada adalah menyelesaikan atau menuntaskan mata pelajaran yang belum tuntas. Perbedaannya dengan yang bukan SKS, kalau bukan SKS, misalkan kelas 10, di akhir tahun itu ada 3 mapel yang kurang tuntas, maka dia tidak bisa naik kelas. Atau lebih dari 3 mapel sehingga dia tidak naik kelas, maka dia harus mengulang seluruh mata pelajaran selama 1 tahun. Tetapi untuk SKS tidak. Untuk SKS, kalau yang tidak tuntas itu hanya 3 mapel atau 4 mapel, maka yang harus diselesaikan itu hanya 3 mapel atau 4 mapel yang belum tuntas. Jadi hanya menyelesaikan mapel-mapel yang belum tuntas saja. Perbedaannya, kalau kenaikan kelas itu dievaluasi setiap 1 tahunnya, walaupun ada evaluasi setiap semester, tapi dinyatakan naik kelas dan tidak itu di akhir tahun.
Tapi untuk SKS evaluasinya di setiap semester. Jadi kalau semester 1 ke semester 2 itu harus menyelesaikan semua mapel, harus tuntas semua mapel di semester 1. Baru bisa menginjak di semester 2. Bagaimana kalau ada yang tidak tuntas? Maka yang belum tuntas harus dituntaskan dulu. Jadi kalau misalkan ada 2 mapel yang tidak tuntas, maka 2 mapel itu harus dituntaskan di semester itu juga. Baru dia nanti bisa melanjutkan ke semester 2 dan mendapatkan rapot semester 1. Bagaimana kalau misalkan yang semester 2 ini jalan padahal dia belum menyelesaikan, maka dia hanya mendapatkan yang namanya KHS atau kartu hasil studi. Jadi belum rapot. Jadi kalau misalkan masuk semester 2 tapi dia tidak tuntas 2 mapel, maka dia tidak mendapatkan rapot tapi mendapatkan KHS yang 2 mapel itu nilainya belum tuntas. Sehingga dia harus segera menyelesaikan 2 mapel itu. Jika 2 mapel itu sesegera mungkin diselesaikan, maka dia nanti bisa mendapatkan rapot. Baru nanti bisa menyelesaikan mapel berikutnya di semester 2. Itu perbedaannya, sehingga tidak perlu mengulang semua mapel. Tapi kalau sistem yang bukan SKS itu harus mengulang semua mapel selama 1 tahun. Dan ini di SKS tidak, dievaluasi setiap semester. Jadi semester 1 dievaluasi untuk semester 2, semester 2 juga dievaluasi untuk semester berikutnya. Bagaimana untuk anak-anak yang punya kecepatan belajar di atas rata-rata? Nah, kalau punya kecepatan belajar di atas rata-rata, ini yang punya kesempatan untuk bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA itu hanya 4 semester atau 2 tahun. Bagaimana menyelesaikannya? Beban belajarnya sebetulnya sama. Jadi beban belajarnya itu sama, yang harus diselesaikan baik itu selesai 3 tahun atau selesai 2 tahun. Beban belajarnya sama. Yang membedakan itu adalah waktu menyelesaikannya. Jadi untuk yang kalau di kurikulum itu dibagi menjadi 6 semester. Jadi ada mapel di semester 1, semester 2 sampai semester 6. Itu baru dinyatakan lulus kalau menyelesaikan semua beban yang ada di kurikulum 6 semester itu. Bagaimana yang 4 semester? Maka untuk kurikulum yang di kurikulum itu 1 semester itu diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Kemudian 4 bulannya lagi menyelesaikan untuk di kurikulum semester 2. Untuk 4 bulannya lagi, maka bisa menyelesaikan di kurikulum semester 3. Sehingga karena 1 semester itu hitungannya 6 bulan, maka 2 semester atau 1 tahun untuk anak-anak yang belajarnya dengan kecepatan yang di atas rata-rata, itu bisa menyelesaikan materi di kurikulum sebanyak 3 semester. Tapi hitungannya karena di kurikulum 3 semester, tapi di sini rapotannya ada 3, tapi diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Jadi beda ya, kurikulum di semester di kurikulum dan semester untuk menyelesaikan. Jadi kalau semester di kurikulum itu adalah dibagi menjadi 6 untuk masa belajar di sekolah di SMA, tapi untuk semester itu hitungannya adalah 6 bulanan. Sehingga kalau 2 semester 1 tahun itu menyelesaikan di kurikulum untuk 3 tahap atau 3 rapot, 3 semester yang ada di kurikulum. Sehingga dalam 1 tahun itu bisa rapotan 3 kali untuk anak-anak yang belajar di atas rata-rata. Kemudian di bulan berikutnya itu nanti terakhir di akhir September. Jadi awal Oktober itu bisa rapotan semester 4. Kemudian Oktober sampai Desember itu sudah rapotan semester 5. Sehingga nanti di masuk semester 6 itu sama dengan anak-anak yang bisa menyelesaikan 3 tahun. Sehingga di sini kalau ini berarti tidak 4 bulanan. Kalau dulu memang ada UNAS. Kalau ada UNAS berarti 4 bulanan. Tapi biasanya karena di sini
SNPTN dan SBMPTN itu di bulan-bulan semester itu, apalagi SNPTN itu biasanya di awal-awal, maka biasanya semester 6 itu diselesaikan lebih awal. Jadi tidak sampai bulan Juni, tapi biasanya hanya sampai bulan April. Sehingga semester 5 itu harus diselesaikan di bulan Desember pada 1,5 tahun belajarnya. Nah, itu untuk perbedaannya. Sehingga dalam waktu 4 semester atau 2 tahun itu bisa menyelesaikan semua kurikulum yang dibebankan, yang harus diselesaikan sama dengan anak-anak yang menyelesaikan 3 tahun. Itu perbedaannya. Bagaimana belajarnya? Bagaimana seleksinya? Tentu saja karena di sini seleksinya itu kata kuncinya itu adalah untuk anak-anak yang punya kecepatan belajar lebih di atas rata-rata, maka cara melihatnya juga ditentukan dari prestasi yang sudah dicapai. Sehingga pedomannya untuk menyatakan bahwa dia itu bisa masuk kategori bisa menyelesaikan 4 semester atau 2 tahun itu ditentukan dari nilai atau prestasi selama belajar di SMA. Nah, ini ya, makanya di awal-awal itu harus ditunjukkan prestasinya yang baik. Bagaimana nilainya, bagaimana belajarnya yang kuat sehingga kelihatan di awal itu kelihatan nanti bahwa nilainya memang memberikan nilai yang baik, dan itu nanti akan dilihat secara keseluruhan, bukan hanya 1-2, dilihat secara keseluruhan dan ada batas yang ditentukan oleh sekolah bagaimana dikatakan di atas rata-rata. Kalau KKM di SMA Anggrati itu adalah 75, berarti ya jangan hanya sekedar KKM. Kalau KKM itu kan standar untuk anak rata-rata, maka kalau ingin masuk di kelompok belajar di atas rata-rata, ya jangan nilainya yang pas KKM, harus di atas, jauh di atas KKM. Sehingga di sini bisa dikategorikan bisa belajar dengan kecepatan di atas rata-rata. Itu beberapa keuntungan dari SKS. Sehingga SKS itu bukan identik anak yang lulus 2 tahun saja, tapi semua program itu adalah SKS. Yang membedakan tadi, kalau tidak ada kenaikan kelas, kalau kenaikan kelas itu harus mengulang semuanya, kalau SKS tidak harus mengulang semuanya. Jadi di sini tidak ada rapotan kenaikan kelas. Itu yang membedakan antara SKS dan bukan SKS. Sehingga tidak ada kata tinggal kelas, atau tidak ada kata tidak naik kelas, tidak ada harus mengulang semua mapel selama 1 tahun, tapi yang ada hanya menyelesaikan mapel yang belum tuntas. Yang membedakan kalau misalkan sampai waktunya panjang tidak tuntas, maka dia nanti yang akan tertinggal. Karena masing-masing harus memacu diri, harus belajar mandiri secara mandiri dengan motivasi yang kuat, dan belajar secara kelompok juga dengan motivasi yang kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana rapotannya ya? Oh ya, rapotannya untuk yang biasa yang 3 tahun ya sama dengan yang umum. Jadi rapotannya nanti biasanya semester 1 Desember, semester 2-nya Juni. Nah, terus berikutnya setiap Desember dan Juni. Tapi untuk yang lulus 2 tahun itu karena 1 tahun tadi harus rapotan 3 kali, biasanya rapotannya itu bulan Oktober, bulan yang pertama itu 4 bulan, berarti di sini Juli, Agustus, September, Oktober, jadi awal November, kemudian Februari, kemudian Juni. Itu rapotannya, sehingga 1 tahun itu rapotan 3 kali. Kemudian berikutnya September dan Desember, baru nanti semester 6-nya bareng dengan anak-anak yang lulus 3 tahun untuk yang semester 6-nya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang program sistem kredit semester. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik di program ini. Silakan memacu diri, belajar mandiri secara baik, berpacu prestasi, maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.